Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri Mahat Ali TPS Kudus yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi walaupun dalam jaringan atau via online. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang mata kuliah astronomi bulan. Pada pertemuan terakhir yang lalu kita telah mempelajari bagaimana menentukan lintang tempat menggunakan tongkat istiwa. Di depan saya ini ada salah satu contoh tongkat istiwa yang bisa digunakan untuk mengetahui lintang tempat suatu daerah. Untuk itu, untuk memperjelas pertemuan yang telah lalu, berikut ada gambaran detailnya. Di sini bisa dilihat, ini adalah gambaran bumi kita. Bumi kita dibagi menjadi dua, ada di lintang utara, ada di lintang selatan. Ini garis pembatasnya kira-kira seperti ini. Kemudian ke utara, sudut ini itu dinamakan lintang tempat. Ke arah utara. Kalau ke utara berarti plus, kalau ke selatan namanya min. Ini juga namanya lintang. Ketika matahari berada di suatu tempat sesuai dengan lintang tempat, berarti nilainya akan sama. Contohnya di sini. Semisal matahari berada di atas kota X, maka deklinasi matahari sama dengan lintang tempat kota X. Nah, begitu juga kalau di sebelah selatan. Kemudian di suatu tempat yang lain, di sini kita hubungkan. Di sini ada kota Y. Seseorang di sini ingin mengetahui lintang tempatnya dengan menggunakan tongkat istiwa. Nah, ini contohnya. Di sini ketika matahari kulminasi, nah ini syaratnya untuk menentukan lintang tempat, waktu yang kita butuhkan adalah waktu kulminasi. Ketika matahari berada di titik kulminasinya. Ketika matahari di titik kulminasi di tempat Y, mendirikan tongkat tegak lurus, maka akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Ini. Maka di sini akan terbentuk sudut. Di sini akan terbentuk sudut. Di atas ini kita kasih garis imajiner. Itu juga akan terbentuk sebuah sudut. Sudut yang dihitung dari benda langit sampai zenit namanya jarak zenit, disingkat JZ. Sedangkan sudut yang berhadapan ini nilainya sama. Ini nilainya sama. Jadi untuk menghitung jarak zenit itu bisa menggunakan segitiga yang dibentuk oleh bayang-bayang, yaitu dengan menggunakan rumus tan. Tan desa, depan dibagi samping. Jadi jarak zenit yaitu panjang bayang. Tan jarak zenit sama dengan panjang bayang-bayang dibagi panjang tongkat. Itu sama dengan jarak zenit. Terus bagaimana untuk mengetahui lintang tempat? Kok bisa seperti itu? Nah, kita lihat di sini. Segitiga yang dibentuk oleh Z, JZ, kemudian matahari. Kita tarik ke bawah. Kita matahari tempatkan di kota X karena deklinasi sama dengan lintang kota X. Kemudian ini kita turunkan ke sini, nanti akan terbentuk sebuah sudut juga,
yang mana ini akan sejajar, maka nilai sudutnya akan sama. Ketika sudut ini sama, maka bisa untuk mengetahui lintang tempat suatu daerah. Tinggal ya, kalau deklinasinya sudah ketahuan, maka lintang tempatnya bisa dihitung. Kalau deklinasinya bisa diketahui, maka lintang tempat bisa diketahui juga. Untuk itu ini ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, untuk mencari lintang tempat di suatu daerah ada dua, yakni satu, jika bayangan yang terbentuk itu di sebelah utara, maka rumusnya adalah deklinasi ditambah jarak zenit. Jika bayangan yang terbentuk itu di sebelah selatan, maka rumusnya adalah deklinasi dikurangi jarak zenit. Itu sebaliknya. Nah, ini pengembangannya. Untuk mencari deklinasi matahari, terus bagaimana caranya? Caranya satu, jika bayangan yang terbentuk itu di sebelah utara, rumusnya adalah jarak zenit dikurangi lintang tempat. Dua, jika bayangan di selatan, maka rumusnya adalah jarak zenit ditambah lintang tempat. Tadi kita sudah melakukan uji coba di Basecamp Mahat Ali TBS Kudus. Tadi kita sudah melakukan uji coba di Basecamp Mahat Ali TBS Kudus dengan menggunakan tongkat istiwa ini. Syarat-syarat untuk bisa mengetahui lintang tempat suatu daerah menggunakan tongkat istiwa ataupun mencari deklinasi matahari menggunakan tongkat istiwa. Syaratnya pertama, kita harus menunggu waktu kulminasi matahari. Waktu kulminasi matahari ini bisa diketahui dengan cara menempatkan titik utara dan selatan sejati. Jadi alat kita, kalau kita pakai ini, itu harus titik utara dan selatannya kita tempatkan di titik utara selatan sejati. Kalau sudah, ketika bayang-bayang dari genomon atau tongkat istiwa ini telah menyentuh garis yang menghubungkan antara utara dan selatan, maka itu sudah masuk waktu kulminasi. Ketika waktu kulminasi terjadi, catat bayang-bayang yang dibentuk, catat berapa panjangnya. Tadi telah kita catat, itu panjang bayang-bayang itu adalah 4,5. Sedangkan tinggi genomon ini atau tongkat istiwa ini adalah 7,5. Untuk mengetahui jarak zenit, rumusnya mudah. Untuk pemakaian pakai kalkulator FX 350 ms, caranya adalah shiftan kurung buka panjang bayang-bayang tadi 4,5 dibagi 7,5 kurung tutup sama dengan derajatkan, hasilnya adalah 30 derajat 57 menit 49,52 detik. Karena bayang-bayang yang muncul tadi itu di sebelah selatan, maka rumusnya adalah deklinasi dikurangi jarak zenit. Deklinasi untuk saat ini atau hari ini itu adalah 23 derajat 2 menit 46 detik dikurangi jarak zenit tadi 30 derajat 57 menit 49,52 detik, sama dengan hasilnya adalah min 7 derajat 55 menit 3,52 detik. Itu adalah lintang tempat berdasarkan tongkat istiwa ini. Jika dibandingkan dengan GPS, memang ada
selisihnya. Tapi walau bagaimanapun, ini adalah sebuah khazanah keilmuan yang harus kita lestarikan, harus kita apresiasi. Karena pada zaman dahulu itu belum ada GPS. Matahari dari dulu hingga nanti itu masih ada sampai hari kiamat. Istilahnya seperti itu. Jadi untuk itu harus diketahui ini adalah sebuah khazanah keilmuan yang harus kita lestarikan. Begitu untuk mata kuliah astronomi 2 untuk santri Ma'had Ali semester 4. Kiranya materi yang saya sampaikan sudah bisa dianggap selesai. Maka untuk tugas akhirnya, yakni tugas pribadi, membuat video singkat tentang pengamatan menghitung lintang tempat di daerah masing-masing dengan tongkat istiwa. Tongkat istiwanya bisa menggunakan ballpoint, bisa menggunakan spidol, bisa menggunakan pensil ataupun yang lainnya. Tapi perlu dicatat untuk atasnya bisa dibuat runcing agar fokus bayangan nanti jelas. Kemudian sebelumnya silahkan ditentukan arah utara dan selatan sejatinya. Itu saja dari saya. Untuk tugasnya nanti akan menjadi nilai akhir semester dan diupload di medsos masing-masing, IG ataupun Facebook dengan hashtag Ma'had. Hashtagnya adalah Ma'had Ali TBS bisa. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk batas akhir pengumpulan yaitu sampai 25 Syawal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.